Halo bro, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, itu dong. By the way, SSD Gen 5 itu sekarang kan udah mulai tersedia. Meskipun pilihannya agak terbatas, harganya juga masih mahal. Cuma kebetulan Tim Group ngirim sampel terbaru. Apa itu? Ini dia. T-Force Z540, kapasitas 1 TB. Nah, beneran kenceng gak sih? Terus kompatibilitas sama suhunya gimana? Penasaran dong? Pantengin terus videonya, oke? Selamat datang di channel Murdacruise. Oke bro, T-Force Cardia Z540 dari Tim Group ini bisa jadi salah satu SSD Gen 5 yang cukup ngejanjiin kalau lihat dari spek review yang hadir. Terus ini juga punya cooling tambahan Graphene Heat Spreader yang dibanggain Tim Group. Tapi apa beneran bisa banget buat rekomendasi nggak sih? Desain yang hadir sih standar. Packaging SSD ini juga terhitung simpel. Awalnya Mang Udok pikir ini datang dengan paket yang cukup besar, termasuk berharap dapat cooling ekstra selain Heat Spreader Graphene. Apalagi kan SSD Gen 5 ini dengar-dengar terkadang punya masalah dengan suhu. Tapi pas unboxing ternyata nggak banyak bonus bro. Cuma ada SSD sama heat spreader yang dibungkus terpisah. Jadi solusi buat cooling mau nggak mau harus bergantung sama heat spreader atau heatsink bawaan motherboard. Nah, Z540 itu sendiri bawa ukuran M22280 dengan berat yang ringan banget, sekitar 13 gram. Kompatibilitas bisa lebih luas, apalagi kan cooling graphene-nya itu tipis banget. Jadi selain bisa dipasang di Mobo PC, buat laptop atau konsol juga bisa banget. By the way, M2 SSD PCIe Gen 5 kayak Z540 ini bisa jadi solusi pasti buat mereka yang pengen kinerja storage jauh lebih kencang dibanding generasi lama. Nah, klaim performa buat varian kapasitas 1 TB itu bisa nyampe 11,7 GB per second buat sequential read speed. Kalau write nyampe 9,5 GB per second. Varian 2 TB malah punya kinerja jauh lebih menjanjikan. Nah, peningkatan performa ini bisa 2 kali lipat dibanding SSD Gen 4. Tapi tipe SSD ini lebih cocok buat siapa sih? Kalau menurut Mang Udok pribadi, SSD Gen 5 itu bakal lebih berasa saat menangani file ukuran besar. Jadi, user yang sering berhadapan dengan tuntutan media beresolusi tinggi atau game menuntut, pakai tipe SSD ini bakal lebih nyaman. Nah, kalau seperti itu, ini pastinya bisa lebih cocok buat konten kreator, gamer, atau kalangan profesional. Buat spek Z540 ini bawa fitur spek yang terhitung mumpuni. Interface-nya sekali lagi udah pakai PCIe 5x4 dan ngedukung protokol NVMe 2.0. Terus SSD ini juga masih bisa dipasang di slot M2 generasi lama, seperti Gen 4 atau Gen 3. Cuma ya, performa pasti terbatas lah. Mang Udok coba tes di slot M2 PCIe 4.0. Kinerja yang harusnya nyampe 11,7 GB per second, dapatnya malah nggak lebih dari 3,5 GB per second. Turun drastis tuh. Jadi kalau dipasang sih bisa, tapi mending jangan deh. Sayang aja, kinerja pasti nggak maksimal. Buat spek internal, SSD ini pakai flash NAND 3D TLC. Pengontrolnya itu pakai Python PS5026i26 dan udah bawa DRAM KC LPDDR4 dengan speed 1600 MHz. Kinerja sama stabilitas harusnya bisa lebih oke, apalagi buat beban kerjaan yang menuntut banget. Terus SSD ini juga udah dukung teknologi smart, software monitoring yang berguna banget buat cek kesehatan storage. Kalau varian kapasitas, sekali lagi, cuma ada 2 opsi, antara 1 TB sama 2 TB. Tapi nilai TBW produk Tim Group biasanya lebih besar, dan bisa efektif buat pemakaian jangka panjang. Contoh nih, sampel 1 TB yang Mang Udok pakai itu punya TBW nyampe 700 TBW. Varian 2 TB nyampe 1200 TBW. Kalau garansinya itu terbatas nyampe 5 tahun. Sayang aja, ketersediaan kayaknya masih agak terbatas bro. Malah pas Mang Udok cek di marketplace populer kayak Tokped atau Shopee, seri ini ternyata nggak ada. Jadi Mang Udok juga belum bisa ungkap harga lebih detail. Tapi kalau cek harga di situs luar kayak di Amazon, nilainya itu sekitar $167 lebih.
atau kisaran 2,6 jutaan buat versi 1 TB. 2 TB bisa lebih mahal, kisaran $286 atau sekitar 4,5 jutaan. Gimana dengan performa? Nah, kinerja bisa menarik buat diungkap dan penting banget buat diketahui. Soalnya kendala terbesar SSD ini ada di suhu, bro. Mang Udok coba pakai beberapa skenario. Pertama, tanpa Graphene Heat Spreader alias polos. Terus pakai Graphene only, sama yang terakhir itu pakai cooling tambahan kayak pakai heatsink khusus slot M2 bawaan Mobo, dan hasilnya ternyata mengejutkan. Pertama, pakai Graphene alias polos nih. Suhu idle udah tinggi aja, rata-rata nyampe 65 derajat Celcius. Dicoba tes kinerja SSD kayak Crystal Disk Benchmark, suhu naik drastis max nyampe 84 derajat Celcius. Nah, suhu segitu udah riskan banget dan paling parahnya itu performa. Kinerja yang harusnya read speed itu nyampe 11,7 GB per second, yang dapat nggak lebih dari 1,3 GB per second. Itu mah sama aja kayak standar SSD 3.0. Write lebih parah, bro. Kinerja malah sama dengan harddisk SATA biasa. Kemudian Mang Udok coba pakai heat spreader Graphene yang udah dipasang. Berharap suhu turun signifikan. Ternyata nggak terlalu berarti banget, bro. Suhu masih tetap tinggi, max nyampe 82 derajat Celcius. Average-nya itu 77 derajat Celcius. Kalau idle sih turun, nyampe 58 derajat Celcius. Tapi kinerja sekali lagi masih terbatas, walaupun ada sedikit peningkatan. Cuma itu masih belum nunjukin real performa SSD Gen 5 seperti yang diiklanin. Nah, kemudian Mang Udok coba pakai cooling extra heatsink M2 bawaan Mobo. Plus, nggak nanggung nih. Mang Udok juga pasang thermal pad Pro 2 mm dari Cooler Master. Hasilnya beneran positif dong. Idle-nya turun drastis nyampe 36 derajat Celcius. Terus suhu paling tinggi itu nyampe 65 derajat Celcius. Dan bener aja, suhu turun, performa sesuai apa yang diiklanin. Gini nih perbandingan suhunya. Polos tanpa Graphene, terus pakai Graphene aja, terus yang terakhir itu ditambah heatsink Mobo plus thermal pad. Nah, pas suhunya udah oke, kinerja juga makin nendang. Contoh, di Crystal Disk Mark Sequential Read Speed itu nyampe 11,7 GB per second. Angka tertinggi dari SSD yang pernah Mang Udok coba. Terus write-nya itu nyampe 9,5 GB per second, sesuai apa yang diiklanin Team Group. Di SSD benchmark mungkin nggak setinggi Crystal Disk Mark, tapi hasilnya udah memenuhi standar SSD Gen 5. Hasil read speed sama write malah nggak jauh beda, antara 8,9 GB per second sama 8,6 GB per second. Kalau gaming load duration juga lebih kencang dibanding standar SSD 4.0, nggak lebih dari 0,3 detik. Saat Mang Udok tes di Copy Benchmark pakai SSD. Dan itu ngaruh ke skor overall SSD di SSD Benchmark, yang dapat skor tertinggi dari beberapa produk SSD yang pernah Mang Udok coba. Meskipun perbandingannya sama SSD Gen 4 aja sih. So, is it worth it nggak, bro? Kalau lihat overall performa Z540 ini sih pasti ngejanjiin banget. Kinerja sequential read sama write itu beneran sesuai klaim dari Team Group. Dan yang pasti SSD ini masih oke buat pilihan utama konten kreator atau gamer yang butuh SSD dengan performa tinggi. Cuma Z540 ini banyak catatannya, bro, apalagi berkaitan dengan suhu. Suhu tinggi ngaruh ke kinerja, malah turun drastis kalau suhu nggak optimal. Jadi, konsumen perlu pasang cooling ekstra, nggak cuma pakai heat spreader Graphene bawaan produk. Artinya, kalian wajib pasang cooling M2 bawaan Mobo kalau ada. Plus pakai thermal pad kayak Mang Udok pakai nih dari CM ketebalan 2 mm. Hasilnya kan bener oke, suhu turun banget, performa beneran berasa. Nah, gimana menurut kalian? Tulis ya di kolom komentar. Jadi itu dia ulasan singkat T-Force Cardea Z540 dari Team Group. Gak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya.